Halo semuanya, kita ketemu lagi di video best book yang kayaknya udah semacam video wajib kali ya untuk dibikin di setiap pergantian tahun. Meskipun aku nggak tahu video ini akan diupload kapan, kayaknya telat banget dari tahun 2022 gitu. Ya intinya di sini aku akan membagikan beberapa buku-buku yang menjadi best book di tahun 2022 kemarin. Awalnya aku mau ngasihnya itu 22 judul, jadi biar setara gitu sama tahunnya gitu kan. 22 buku terbaik di tahun 2022. Tapi kayaknya kebanyakan kalau 22, jadi ini aku kerucutin lagi. Jadi cuman ada 10 judul yang terbaik yang sudah pernah aku baca di tahun 2022 kemarin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Oke, ini disclaimer sebentar. Lagi-lagi kalau kalian mendengarkan suara proyek-proyek gitu, ya ini aku rekamannya satu hari dengan rekaman video wrap up untuk bulan Desember. Jadi ya, kalian mungkin akan menemukan noise-noise yang gitu-gitu juga. Oke, kita langsung mulai. Untuk buku yang pertama itu kalian kayaknya udah bisa nebak, yaitu Misteri London Eye karyanya Siobhan Dowd. Ini untuk beberapa periode ke belakang aku sempat nggak singgung gitu kan, tapi ini tetap menjadi best buku di tahun 2022. Bahkan kayaknya ini emang sengaja aku taruh di urutan pertama biar kalian nggak bosen gitu lah ya, atau mungkin udah bosen juga. Jadi ya ini adalah buku pertama yang aku akan selalu mention kalau membahas tentang buku dengan genre misteri, karena di sini emang menggabungkan science fiction. Jadi menurut aku juga cukup perfect. Kombinasinya itu nggak pernah kepikiran, tapi ternyata berhasil. Dan kamu bisa baca sendiri untuk membuktikan seperti apa judul yang ini itu bagusnya tuh kayak gimana. Aku nggak tahu ya ini di Gramedia Digital tuh ada apa enggak, di Google Play Books ada atau enggak, aku nggak tahu karena aku beli secara cetak dan itu kayak di toko obral gitu. Emang agak lama sih bukunya, sekitar tahun 2012 kayaknya terbitnya. Jadi kalian bisa coba cari aja untuk buku ini belinya di mana. Buku yang kedua yaitu adalah Enden dan Vernon karyanya Agatha Christie. Ini juga jadi buku dengan genre misteri yang aku suka di tahun kemarin, karena plot twistnya ya, lagi-lagi karena plot twistnya bagus. Dan ini aku sukanya tuh karena mencekam, dan aku ingat banget baca novel ini kayaknya 2 apa 3 hari selesai gitu. Intinya kayak menegangkan terus kayak mencekam juga gitu kan. Dan aku nggak tahu kenapa ngerasa kalau novel ini tuh aura tegangnya beneran kerasa bahkan dari awal gitu kan, kayak ini mau kemana gitu. Ya intinya ini udah sering juga aku lumayan sering untuk singgung, meskipun aku nggak kasih ini ratingnya 5 bintang, tapi tetap ini bisa masuk ke best book aku di tahun 2022. Yang ketiga yaitu adalah Dia Adalah Kakakku karyanya Terelie. Ini genrenya itu lebih ke slice of life, dan mungkin buat kamu yang terbiasa membaca karyanya Terelie ini juga ya sedikit mirip lah ya dengan karya-karya Terelie yang lainnya. Dan di sini itu lebih ke temanya itu lebih ke family, lebih ke kekeluargaan gitu, dan kehidupan 5 bersaudara di sebuah desa atau lembah ya, aku lupa namanya, lembah Lahambai gak sih, aku juga agak lupa. Intinya novel ini mengajarkan banyak sekali hal-hal yang itu unsur romansnya ada, unsur friendshipnya juga ada, pokoknya lumayan banyak dan banyak banget pesan moral yang bisa diambil dari novel yang ini. Dan aku ingat banget ketika membaca novel ini tuh bawaannya happy mulu gitu, yang ya udahlah ya kalian tahu mungkin alasannya kenapa. Pokoknya waktu aku membaca novel ini bawaannya happy mulu, dan dengan hadirnya novel ini tuh aku ingat banget, aku jadi semangat untuk baca beberapa karya Terelie yang lainnya. Dan kalau kalian cek 2022 Terelie publish buku terus nggak sih, kayak oh my god, duit habis gara-gara cuma buat beli buku Terelie doang. Tapi ini worth it untuk dibaca. Judul yang keempat yaitu adalah Spy X Family karyanya Tatsuya Endo. Ini aku kasih lihat cover untuk volume yang pertamanya aja ya, karena aku so far sampai Januari ini emang sudah baca 4 volume. Tapi kalau di tahun 2022 itu aku bacanya cuman 3 volume gitu lah ya. Dan ini menjadi experience baru sebenarnya, karena Spy X Family itu kan kalau untuk
komiknya ya, itu sebenarnya udah hype dari tahun 2021. Tapi memang aku baru bisa baca di tahun 2022 karena volume satunya tuh aku ingat banget susah banget untuk dicari waktu awal-awal tahun. Tapi kalau kalian sekarang ke toko buku lagi, volume satu itu udah ada lagi gitu loh. Kayaknya emang cetak ulang ya. Jadi tersedia lagi di toko buku. Balik lagi ini emang ceritanya menarik dan bahkan aku jarang nemuin komik dengan cerita seperti ini. Bahkan bagaimana penulisnya itu bisa apa ya istilahnya itu mengusut kasus di dalam sini tuh kayak keren aja menurut aku ya. Jadi nggak yang dipaksakan banget juga, tetap apa ya plot twistnya itu mind blowing tapi tetap logis. Jadi kayak aku sukanya tuh di situ. Dan karakter-karakternya emang cukup lovable. Bahkan emang di setiap volume kita akan menemukan beberapa tokoh baru, sasaran baru, incaran baru, pokoknya segala macamnya deh. Pokoknya aku nggak akan bosen-bosennya untuk memberitahukan komik yang ini dan ini sampai sekarang masih aku ikutin dan kayaknya sih ya bulan depan aku pengen membaca volume kelimanya kalau ada kesempatan tapi kalau nggak ada ya ya udahlah ya pokoknya ini akan menjadi salah satu seri yang tetap aku ikutin. Selanjutnya yaitu adalah The Alchemist karyanya Paulo Coelho. Ini tuh aku baca versi terjemahannya dan ini aku bacanya tuh sekitar bulan Mei apa Juni gitu. Pas waktu liburan semesteran gitu dan aku suka banget. Ini emang apa ya? Layaknya novel-novel klasik lainnya cukup deep juga dalamnya dan ini tuh tipe-tipe novel yang kita harus mikir sendiri gitu loh untuk endingnya ya. Jadi aku suka karena emang cukup magical juga. Ini pokoknya genrenya aku nggak bisa jelasin terlalu detail banget karena emang susah dijelasin sebenarnya. Dan emang banyak banget pelajaran hidup yang bisa diambil dari novel ini. Plus covernya cantik banget. Apa ya? Aku nggak ngerti harus ngebahas apa lagi sebenarnya dari novel ini karena emang cukup membukakan juga, cukup apa ya? Kalau dibandingkan dengan novel lainnya Paulo Coelho ini emang worth it gitu kan. Kayaknya semua novelnya Paulo Coelho worth it untuk dibaca kok. Karena emang pasti ada maksud tersembunyi dari novel-novelnya itu. Selanjutnya yaitu adalah The Seven Husbands of Evelyn Hugo karyanya Taylor Jenkins Reid. Ini genrenya bisa aku bilang historical fiction dan ini historical fictionnya lebih ke Amerika ya dan biografi. Tapi biografinya tuh bukan non fiksi ya, ini biografi dari tokoh fiksi gitu sih sebenarnya. Dan membaca novel ini itu menjadikanku semangat untuk baca beberapa novel bahasa Inggris lainnya karena aku lumayan lumayan lah ya membaca banyak novel bahasa Inggris di tahun kemarin dibandingkan dengan tahun 2021. Ya, ini bahasanya enak, terus kemudian ceritanya mengalir dan bagaimana di sini passionnya si Evelyn Hugo untuk menjadi aktris itu juga cukup dibahas secara detail dan apa ya aku ingat banget ketika membaca novel ini kayak vibe-nya kayak glamour gitu. Aku gak bisa jelasin terlalu banyak ya intinya kalian mungkin untuk yang sudah baca juga tahu kenapa novel ini cukup hype gitulah ya. Selanjutnya di sini aku suka atau memasukkan buku Carrie karyanya Stephen King. Ini kayaknya nggak sengaja banget. Judul ini bahkan nggak pernah kepikiran untuk aku baca di tahun kemarin. Tapi salah satu teman member BookTube baik banget mau ngasihin buku ini ke aku. Dan aku jadi punya kesempatan gitu kan. Untuk tahu isi buku ini secara bener-bener. Emang buku ini masuk ke wishlist aku. Tapi aku nggak nyangka aja bisa baca gitu kan. Dan setelah aku baca, gila keren banget plot twist, gak ada plot twist sih, kayak lebih ke narasinya, terus bagaimana ceritanya bergulir, bagaimana kegilaan demi kegilaannya itu tampak gitu lah ya, itu benar-benar gila sih menurut aku, kayak keren, kok bisa ya, kok aku nggak pernah nemu kayak gini sebenarnya sih, kayak novel dengan genre serupa itu kayak nggak pernah, jadi kayak ini kayaknya for the first time. Jadi ya kayak gitu sih, dan emang tulisannya Stephen King worth it untuk dibaca. Selanjutnya yaitu adalah Atlas Emerald karyanya John Stephens dan ini juga menjadikanku apa ya? Aku kayak nemu lagi seri baru yang bagus, seri fantasi karena aku udah lama juga kan gak baca fantasi. Bahkan kayaknya tahun kemarin tuh aku baca fantasi dikit banget. Tapi judul yang ini kayak datang di saat yang tepat, bener-bener kayak wow, keren banget gitu kan. Dan aku nggak tahu harus ngomong apa lagi terhadap
buku yang ini. Pokoknya kayak ini hidden gems banget. Kalau orang-orang bilang jelek, kayaknya ya nggak tahu deh. Menurut aku pokoknya ini hidden gems. Meskipun ini emang butuh perjuangannya untuk bacanya karena narasinya cukup bukan bukan susah dicerna sih. Ini sebenarnya enak banget ya diikutin. Tapi emang apa ya? Cukup banyak halamannya aja. Jadi mungkin buat kamu yang bacanya tidak apa ya, istilahnya itu ini karena emang fantasi juga kan. Jadi banyak banget narasi-narasi tentang fantasi yang cukup susah dimengerti at some point. Tapi ya ini cukup worth it untuk diikuti. Bahkan aku sedang mencari buku keduanya dan aku nggak tahu di mana harus belinya gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Judul yang ke-9 ini juga karya fantasi dan ini aku udah pernah singgung juga di video sebelumnya yaitu Keros dan Balthazar karyanya Terelie. Kalau ini aku fix 100% yakin alasannya itu cuman karena kangen dengan seri Bumi. Tapi membaca buku yang ini juga aku kembali dipertemukan dengan bagaimana persahabatan mereka bertiga ini gitu kan. Dan aku tuh nggak tahu kenapa selalu merasa nostalgia ketika membaca buku lanjutan dari seri Bumi. Kayak aku tuh kok kayaknya pernah tahu toko ini ya. Oh iya ternyata toko ini tuh kayak gini gitu. Jadi kayak membacanya itu kayak diingatkan kembali mengenai seri Bumi itu sendiri. Dan memang kalau kalian pernah tahu, aku pernah membuat goal untuk 1 tahun itu at least membaca 1 buku lanjutan dari seri Bumi. Tapi sekarang tuh aku agak sedikit bingung karena Terelie sudah tidak kerjasama dengan Gramedia lagi ya sepertinya. Bahkan seri Bumi ini tuh udah bener-bener full pindah copyright ke penerbit yang lain. Aku pernah lihat juga di toko buku, novel Bumi itu udah nggak ada logo Gramedianya lagi. Jadi kita kayak istilahnya harus koleksi lagi dari awal. Ya sebenarnya agak sayang sih karena nggak ada logo Gramedianya itu bikin spines-nya jadi agak belok. Jadi kayak greget banget sih jujur. Tapi ya nggak tahu, mungkin ada alternatif yang lain. Ya kita akan lihat aja nanti ke depannya. Nah, ini adalah novel atau buku yang terakhir yang aku masukkan sebagai best book yaitu Greyfriars Bobby karyanya Eleanor Atkinson. Ini novel klasik dan kayaknya ini satu-satunya klasik gak sih? Oh enggak, tadi ada The Alchemist, tapi intinya ini adalah klasik yang benar-benar klasik karena emang setting tempatnya di abad 18 gitu dan aku suka banget karena ini kayaknya pertama kalinya banget aku suka novel dengan tokoh hewan karena aku sebenarnya jarang ya baca novel atau buku dengan tokoh hewan. Bukan fabel ya. Kalau fabel itu kan bener-bener hewan doang gitu kan. Tapi ini masih ada orangnya gitu sih. Jadi kayak nggak hewan doang. Tapi aku kayak baru kali ini bener-bener bisa ngerasa simpati terhadap seekor hewan gitu kan. Kayak wow. Intinya keren banget sih. Ini novel membawa persahabatan, membawa kebahagiaan, kekecewaan. Pokoknya aku kayak mixed feeling banget dengan novel yang ini. Mungkin kamu udah tahu juga jawabannya di video wrap up yang kemarin itu. Jadi ya kamu bisa cek di situ aja kalau pengen tahu apa ya istilahnya itu ringkasannya dari novel si Greyfriars Bobby ini. Oke, itu tadi adalah 10 judul terbaik yang sudah pernah aku baca di tahun 2022. Lagi-lagi itu penilaiannya subjektif, jadi itu berdasarkan aku. Karena emang di video ini rata-rata ratingnya tuh 5 bintang semua ya. Dan kalau kamu penasaran dengan reviewnya, kamu bisa cek beberapa link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi yang akan mengarahkan kamu ke review. Baik itu review singkat ataupun review lengkap dari masing-masing buku yang pernah aku baca di atau yang tadi aku mention gitulah ya. Ya udah kayak gitu aja kayaknya untuk outro-nya. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton and I'll see you on my next one. Bye.